Nah, kita coba lihat di sini ada kesalahpahaman antar masing-masing siswa. Ya. Ada kesalahpahaman antar masing-masing siswa. Oke, mudah terpengaruh di dalam pergaulan. Oke, mudah tersinggung. Oke, berarti sulit eh, penyesuaian diri, self adjustment. Bukan penyesuaian diri. Nah, bawah lagi, bawah lagi. Oke. Ini yang kedua siapa ini yang mengerjakan? Mbak Novi, Pak, sepertinya. Ada orangnya. Baru nggak bisa join di Zoom, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi analogi terkait dengan kenapa dia milih self adjustment itu harus jelas ya di sini. Tergambar dalam eksplorasi masalah ini, gitu ya. Jadi, misal mudah tersinggung, apa iya sih self adjustment itu mudah tersinggung? Mana aspek-aspeknya? Ini mana aspeknya? Ditinjau dari tiga sudut pandang. Penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Nah, ini belum ada aspeknya. Sehingga kita sulit untuk bisa menentukan, oh ya, ternyata dari eksplorasi ini betul aspek-aspeknya atau indikatornya atau tanda-tandanya atau komponen yang ada di dalamnya itu sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan. Itu belum nampak di sini. Untuk yang kedua, yang pertama tadi kayaknya juga belum. Nah, teman-teman perlu menambahkan itu sebagai PR ya, sehingga nanti bisa nilainya maksimal. Jadi kenapa kok self adjustment itu bisa menjadi diagnosis gitu ya, atau bisa menjadi klaim dari sang pengerja ya, atau yang mengerjakan di sini atau peneliti di sini untuk bisa menganggap bahwa itu relevan dengan eksplorasi penyebab masalah. Gitu. Tentu saja hal itu bisa ditunjukkan dari aspek-aspeknya. Gitu. Nah, ini aspek-aspeknya belum kelihatan. Jadi sulit untuk kita bisa menentukan dengan pasti apakah betul bahwa fenomena yang terjadi di lapangan itu disebabkan atau akar dari permasalahan yang perlu diperbaiki itu adalah self judgment. Gitu. Itu masukan dari saya biar nanti nilainya maksimal ya. Kalau sudah kayak gitu di poin 2 ini nilainya 100 ya. Tapi kalau belum ya mungkin 80-an gitu. Kemudian di poin 3 ya, atau di kolom 4 ya, kolom 4. Kolom berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Kolom 6 yang alternatif solusi atau alternatif treatment. Sini sudah ada 3 ya. Terapi untuk penyesuaian diri ini sudah benar ya. Artinya teman-teman itu fokusnya bukan di depan ya, bukan masalahnya. Tapi fokusnya pada kebutuhannya atau akar dari permasalahan tersebut apa. Jadi bukan ini yang dijadikan patokan untuk mencari artikel, tapi yang kolom ke 1, 2, 3. Kolom ini ya, kolom akar masalah. Teman-teman harus paham itu. Ini sudah betul ya. Jadi di sini nilainya 100 gitu ya. Karena semuanya sudah komplit gitu. Nah, terus kemudian untuk pemilihan teknik modeling. Kenapa teknik modeling? Nah, ini Mbak Karisma kelas berapa, Mbak? Yang di studi kasus atau yang dikaji? Ini kalau kata guru BK-nya tuh yang rawan terjadi pertengkaran tuh semuanya, Pak. Saat kelas 10, 11, 12. Prosentase nggak ada dari sana. Data misal 10 sekian persen, 11 sekian persen, Nggak atau ada, kemungkinan tapi terjadi. tuh yang berantem tuh kebanyakan cewek, Pak. Karena rebutan atau geng-gengan itu loh, Pak. Oke, oke, oke. Tapi nggak ada spesifik berapa persen atau berapa orang yang lebih banyak itu nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Oke, karena nggak ada berarti sah-sah saja. Ini SMA atau SMK? SMA, Pak. SMA negeri. Oh, SMA. Oke, kalau begitu berarti tiga-tiganya bisa digunakan kayaknya. Ini SMA, ini SMA,
Ini yang terakhir apa ini? SMA juga. Yang efektivitas konseling kelompok dengan teknik modeling ini. Oh ya, SMA kelas 10. Jadi kalau teman-teman milih itu yang dikaji kelas berapa dulu? Misal kelas 7. Berarti kan menggunakan SMA tidak relevan. Karena apa? Kelas 7 itu kan SMP. Gitu ya. Sedangkan yang Anda gunakan ada jurnal SMA, berarti kurang relevan. Maka ini bisa jadi dikesampingkan dulu. Kalau memang hanya itu referensinya nggak apa-apa. Dia terpaksa dipraktekkan. Nanti coba kita lihat hasilnya. Tapi minimal teman-teman punya dasar dulu untuk menemukan teknik modeling itu usul atau asal usulnya dari mana. Tidak tiba-tiba terus aku pengen teknik modeling, tiba-tiba pengen aku pengen teknik simbolis, aku pengen teknik asertif. Nah, itu tiba-tiba seperti itu, nggak boleh. Ya, harus berdasarkan pada kajian-kajian empiris. Gitu. Oke, ini cara berpikir kita untuk bisa menentukan judul di semester 7. Ya. Jadi teman-teman juga sama. Nanti ketika berada di semester 7, itu seperti ini cara mencari pola judul skripsi. Ini sudah bisa jadi judul skripsi ya. Kita coba naik ke atas, Mbak Karisma. Yang up. Nah, ini kita bisa jadi judul skripsi, sudah jadi judul skripsi impian, gitu ya. Apa judulnya? Ya ini. Berarti kalau Anda pakai kualitatif, yang menggunakan adalah orang lain, gitu ya. Terus kemudian Anda pengen melihat bagaimana hal-hal yang menarik yang ada di dalamnya situ, maka Anda bisa menggunakan teknik implementasi teknik modeling untuk mengembangkan self adjustment pada titik-titik. Nah, itu sudah jadi judul kualitatif. Kalau judul kuantitatif ya berarti efektivitas kayak ini, semuanya judul kuantitatif ini ya. Efektivitas kuantitatif bisa PTPK, bisa eksperimen, bisa korelasi ya. Atau Anda bisa mencoba mengkorelasikan kalau ada 2 atau 3 variabel. Kalau kemarin Mbak Karisma ada 2 eksplorasi dengan apa Mbak satunya Mbak? Eksplorasi dengan apa satunya kemarin? Eksplorasi karir dengan apa satunya kemarin loh, yang sebelum Mbak revisi itu loh. Self efficacy Pak kayaknya. Ya, apakah ada korelasinya self efficacy dengan korelasi itu sudah dengan eksplorasi karir itu sudah jadi judul penelitian. Jadi nggak usah sulit-sulit kita cari judul penelitian, itu gampang. Gitu. Kalau tahu caranya ini, nanti gampang lah teman-teman. Kalau ini sudah mahir, cari judul itu sangat mudah. Nah ini adalah cara upaya kita untuk bisa teman-teman lebih produktif lagi, tidak bingung-bingung lagi, gitu ya. Nanti sudah mapan ketika teman-teman mau berada di lapangan. Ketika PPL juga demikian, saya mau pakai treatment ini. Kenapa alasannya? Apakah sudah pernah digunakan atau belum? Nah, kalau belum pernah digunakan, kenapa kamu menggunakan? Kan kita praktisi, itu bukan peneliti. Kalau peneliti boleh saja beda, gitu dan lain sebagainya. Atau paling tidak ada petunjuk unsur-unsur yang bisa kita gunakan sebagai dasar bahwa penelitian ini nampaknya bisa dilakukan dan relevan. Nah, itu. Jadi kalau kita arahkan kepada metodologi penelitian, itu sudah bisa ini jadi judul. Di teknik modeling untuk kalau kuantitatif meningkatkan ya karena kuantitatif, meningkatkan self adjustment pada mahasiswa gitu ya, kalau nggak boleh di sekolah ya, atau pada santri atau pada apalagi gitu. Santri kan kalau SMA kan berarti santri umur berapa kan sama sebenarnya. Cuma di sini dalam pendidikan formal kan ada SMA, SMP, SD. Gitu. Kalau di rutan ya cari umurnya yang sama dengan SMA. Hanya seperti itu saja mudah, gitu ya, mudah. Gitu ya. Insya Allah nanti lancar lah. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk sosial? Ada pertanyaan, monggo sama-sama yang satu nasib sepenanggungan. Tim-tim bidang sosial bisa menyampaikan informasinya. Monggo, monggo. Pasukan tim sosial.
Pak, saya seperti ini kira-kira gimana ya Pak ya? Sudah pas belum ya? Nah, itu loh. Sambil konsultasi tipis-tipis gitu. Monggo. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, monggo, monggo. Ini siapa ini, Mbak? Siapa? Saya Pak Oh, Hafizah. Mbak Hafiza. Oke, Mbak Hafiza sosial. Iya, Pak. Oke, monggo Mbak. Gimana? Ini kan permasalahan sosial. Mm-mm. Nah, informasi yang saya dapatkan itu dari individu apa satu individu ya kan ya, Pak. Mm-mm. Nggak apa-apa. Ya, Nah, terus? teknik yang saya berikan juga self tentang individu, Pak. Itu nggak apa-apa kan ya, Pak? Nggak apa-apa. Berarti Anda menggunakan konseling individu ya? Nggak masuk ke bidang Nanti. pribadi. Iya, konseling Halo? individu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Tapi Nggak masalah. tekniknya saya ambil 2, Pak. Tekniknya ambil 2. Hanya 2, pilih salah satu aja. Yang paling relevan yang mana? Gitu aja. Oh, gitu. Karena nanti yang dibuat untuk RPL hanya salah satu. Begitu Mbak Hafiza. Oke, iya, Pak. Oke, sudah cocok itu berarti. Sudah bagus. Yang lain monggo. Ada pertanyaan? Monggo, daripada cari waktu di saat kuliah, capek-capek kuliah. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mbak Erna. Itu dalam pembuatan portofolio ini mengambil satu masalah saja atau lebih dari satu, Pak? Satu masalah aja Mbak Erna. Jadi satu bidang, satu masalah aja. Nggak usah banyak-banyak. Walaupun realitanya nanti banyak masalah di sana. Dan banyak RPL yang harus dibuat. Tapi kita buat latihan sederhana satu-satu dulu aja. Gitu Mbak Erna. Baik, Pak. Terima kasih. Monggo. Dari satu itu eksplorasinya udah banyak. Insya Allah. Monggo, teman-teman. Semester 3 yang mungkin masih kurang punya Pak, mohon gambaran. izin bertanya, Pak. Oke, silahkan, monggo, Mbak. Untuk bagian SP-nya itu, Pak, kalau misal dari sananya tuh emang nggak dijelasin secara gamblang berapa orangnya yang ngalamin apa masalahnya itu gimana, Pak? Jadi data yang Anda dapat apa? Sekarang kita langsung konkret aja. Jenengan bidang apa? Ber. Sosial, Pak. Bidang apa? Sosial. Oke, bidang sosial. Data yang Anda dapat apa? Kalau dari sananya tuh permasalahannya tuh fokusnya di ini, Pak, kayak kesenjangan sosial antara yang mungkin kesenjangan sosial di kelasnya gitu loh, Pak. Ada yang mungkin notabene dari keluarga yang sederhana, terus ada yang dari yang kaya kayak gitu, Pak. Oke, kesenjangan itu Anda temukan sebagai masalah kan yang dilontarkan oleh gurunya. Iya. Oke, berarti kira-kira itu arahnya kemana? Dia butuh apa? Kalau Anda seperti itu instingnya sebagai orang konselor sekolah, Anda masuknya kemana? Kalau ada kesenjangan, berarti kan ada keragaman dari latar belakang keluarga. Kira-kira butuh apa itu? Mbak Ber. Kalau sementara ini Anda sudah nulis, sudah Anda tuangkan di portofolio? Belum, Pak, belum. Saya baru kemarin dari sekolahannya. Oke. Coba Anda eksplorasi lagi, ya. Kesenjangan itu apa saja yang membuat kesenjangan? Misal kalau nanti dieksplorasi penyebab masalah, satu karena latar belakang pekerjaan orang tua yang berbeda-beda, 2 uang saku yang berbeda-beda, 3 mungkin gaya hidup yang berbeda-beda. Berarti mereka butuh apa? Nah, coba kita belajar lagi. Berarti kan mereka butuh sesuatu hal yang bisa moderat kan, bisa menempatkan diri sebagaimana posisinya kan. Nah, berarti apa yang dibutuhkan? Ya. Ya, toleransi. Toleransi. Ya, coba.
Nanti berarti alternatif penyelesaian masalahnya adalah mungkin teknik apa untuk bisa meningkatkan toleransi. Gitu. Toleransi agama apa adanya, nggak apa-apa, yang penting toleransi. Karena apa? Apabila kita toleran terhadap orang lain, maka kita tidak akan mengeremehkan orang lain. Di aspek toleransi itu kan ada menghargai, menghormati, kemudian berupaya untuk memfasilitasi orang lain tanpa membeda-bedakan. Nah, itu toleransi. Maka cari dulu aspeknya apa. Begitu, Mbak. Iya, Pak. Makasih, Ya, Pak. bagus itu, udah ketemu. Oke, udah ketemu. Coba langsung dituangkan aja. Nggak usah banyak mikir, gampang kok. Ya. Iya, Pak. Oke, monggo yang lain. Barangkali ada yang kesulitan untuk menentukan ini masuknya kebutuhannya apa, Pak? Gitu. Karena sedikit sekali informasi yang saya dapat. Monggo. Sosial, tim sosial, monggo. Saya Pak, Oke, monggo. itu Pak, saya kan juga di sosial. Nah, masalah yang nampak itu kan suka membuli temannya. Itu saya masukkan ke topik harga diri itu Pak. Terus kan katanya jenengan dek wau, dan kalau yang dieksplorasi masalah itu saya masukkan ke kepercayaan diri Pak. Tadi kan jenengan bilangnya kalau kepercayaan diri masuk ke pribadi ya Pak. Tapi kalau saya pelajari telusuri lagi, kepercayaan diri juga bisa masuk ke sosial itu Pak. Pripun Iya, ya? nggak apa-apa, boleh, Nggak boleh. apa-apa. Nggak ada pagar yang jelas kok, Mbak. Tinggal Oh, perspektif Anda aja bisa merasionalkan itu, maka masuk itu. Sosial seperti itu. Jadi tidak ada rumus yang jelas kaitannya dengan itu. Tapi apa yang Anda sudah tulis di situ harus bisa dipertanggungjawabkan. Arah pemikiran panjenengan dari mana, referensinya apa. Selesai, berarti betul. Gitu, Mbak. Jadi nggak usah ragu. Oke. Oke, ada lagi, monggo. Jadi teman-teman jangan berpaku pada kebenaran yang tunggal ya. Kita itu kan anak IPS. Kebenaran itu adalah subjektif, bukan absolut gitu ya, seperti anak IPA. Kalau IPA 1+1 sama dengan 2. Kalau kita 1+1 tinggal lihat dulu nih dari perspektif apa. Perspektif kultural, perspektif religiusitas, perspektif humanis, atau perspektif apa. Nah, itu beda cerita. Makanya anak IPS tuh yang penting Anda punya referensi yang jelas, data yang akurat. Maka itu bisa dikatakan kesimpulan atau keputusan yang Anda buat sudah berdasarkan pada keputusan yang bertanggung jawab. Ketika Anda nggak bisa menjelaskan itu, nggak bisa mempertanggungjawabkan statement Anda itu, maka itu dianggap salah. Nah, itulah orang IPS. Seperti itu, harus cara berpikir kita seperti itu. Jadi tidak ada patokan seperti tadi yang saya sebutkan, self management di pribadi. Pak, kalau bukan self management ya, self confident di pribadi. Sekarang saya self confident di sosial, Pak. Apakah bisa? Bisa. Tergantung bagaimana cara Anda bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada pengawas, kepada dosen pada kesempatan kali ini bahwa rasionalnya seperti ini loh, Pak. Sehingga dia butuh ini. Gitu. Intuisi itu terjadi apabila Anda sudah tahu aspeknya apa saja. Jadi aspek itu penting. Nah, coba dicari. Banyak kok di Google berlimpah itu aspek-aspek dalam indikator-indikator tertentu. Gitu. Monggo, silahkan yang lain. Apa sudah saya tutup ini sosial? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut. Kita ke pasukan akademik. Oke, kita lihat dulu Mbak Karisma, mohon maaf. Daftar pustakanya. Daftar pustakanya udah bagus ya ini ya. Udah bagus, rapi. Ya, ini yang saya harapkan. Teman-teman bisa seperti ini. Oke, lanjut. Jadi nanti daftar pustakanya wong jenenge pekerjaan kelompok ya tolong di apa itu namanya? Diseragamkan ya. Kalau semuanya besar ya besar, kecil-kecil, termasuk layoutingnya ini loh, belajar kok belajar pemenggalannya harus jelas. Jadi itu biar kita bisa enak bacanya gitu ya. Itu masuk bagian dari hal-hal yang kita nilai.
Karena apa? Administrasi dalam BK itu penting, teman-teman. Di manajemen BK. Anda punya kemampuan, kompetensi yang bagus, tapi administrasinya buruk, maka tidak akan berefek signifikan. Gitu ya. Maka dari itu jangan yang penting ada, gitu ya. Kayak ini, misal ini belum dirapikan ya mungkin ya, karena belum dikumpulkan kepada saya. Nah, nanti tolong untuk bisa dirapikan dengan bagus. Ini baru proses lebih baik. Dan teman-teman, saya lupa menyampaikan untuk alternatifnya nanti kelompok, konseling kelompok atau bimbingan kelompok atau konseling individu itu tolong dinampakkan ya di alternatif solusi ya, jangan cuma tekniknya aja. Ini udah bagus yang ketiga ini, yang belajar. Oke, kita lihat dulu motivasi, rendahnya motivasi, bagus. Motivasi belajar, oke. Oke, udah bagus ini ya. Untuk yang tiga ini tidak ada masalah, sudah aman. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan belajar? Izin tanya, Pak. Monggo, monggo. Tim belajar, monggo. Saya di sini juga kan sama Hmm. tentang motivasi belajar juga, tapi masalahnya tuh kayak udah kelas 4, 5, sama 6 tuh mereka masih bacanya masih nggak lancar, terus juga nggak bisa berhitung. Itu saya ngambil topiknya perkembangan kognitif, masuk nggak ya, Pak? Nah, nggak bisa. Ada satu variabel yang mungkin mendekati, tapi coba nanti ditelisik lebih lanjut. Itu namanya slow learner. Coba dicek di literasi ya. Slow learner itu apa? Apa cocok dengan fenomena yang terjadi pada subjek yang Anda teliti itu, Mbak? Kalau sama, nanti coba diperkuat dengan data yang lain. Kalau tidak, mungkin ya perkembangan kognitif kan terlalu luas, gitu ya. Spesifiknya apa? Apakah dia kesulitan dalam gaya belajar, yang dia adalah orang visual, tapi seringkali dia diberikan ceramah, yaitu orang auditori, ya, atau sebaliknya dia suruh baca, padahal dia orang auditori nggak suka baca, gitu, dan lain sebagainya. Ada berbagai kesenjangan yang tentu saja Anda bisa telisik lebih lanjut. Tapi kalau tadi Anda menggunakan perkembangan kognitif saja, itu terlalu luas. Saya tidak setuju dengan itu dan tidak saya rekomendasikan. Coba cari yang lebih spesifik. Iya, lebih spesifik aja. Jangan terlalu luas cakupannya. Perkembangan kognitif itu kan luas sekali cakupannya. Iya, Pak. Gitu ya. Mau tanya lagi boleh, Pak? Monggo. Saya kan terus tanya alternatif intervensinya apa sama guru BK-nya. Terus katanya guru BK-nya itu pakai BK Inspiration, terus metodenya tutor sebaya. Berarti itu saya tulisnya pakai model BK Inspiration untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu kan cara dari sekolah. Ya, cara dari Anda apa? Berdasarkan kajian. Oh, berarti kita nggak pakai dari yang cara sekolah, Pak? Pakai cara yang menurut kita? Pakai cara yang dari sekolah. Kita cuma ambil kasusnya saja. Nah, tujuan kita sebagai akademisi kan membuat rumusan. Oh, ternyata di sekolah sudah pakai itu. Coba pakai alternatif lain. Oh, ternyata dari Mbak Sepia menemukan alternatif lain. Lah, itu kan sebenarnya tugas perguruan tinggi untuk bisa menemukan alternatif lain itu, sehingga kita kaya akan alternatif. Gitu. Kalau sama dengan sekolah ya percuma, no. Makanya saya tekankan pada teman-teman, kajian empirisnya ada enggak di penelitian? Itu ada enggak di penelitian, Mbak? Anda sudah sampai situ belum? Apa, Pak? Kajian penelitian tentang itu tadi yang dikerjakan oleh guru di sekolah. Udah itu. Ada kajian penelitiannya, ada eksplorasinya. Ada. Teman sebaya itu untuk meningkatkan
Tutor sebaya. Tutor sebaya ada Ya, dengan ada tutor Pak. sebaya itu. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi saya harapkan malah justru yang berbeda dari sekolah, gitu. Oh, iya, Sehingga Pak. Anda mendapatkan ilmu baru. Kalau yang dipakai di sekolah ya boleh-boleh saja itu sebagai referensi internal. Tapi kalau Terus, Anda Pak. mau gunakan itu sih nggak masalah. Kalau itu sudah menurut Anda yakin Anda bisa lakukan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Yang penting kata kuncinya anak sosial itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis. Dah, itu saja titik. Ya, Pak. Oke. Monggo yang lain, teman-teman. Anak-anak akademik, monggo. Anak-anak belajar, monggo bidang belajar. Ada lagi? Oke, Pak, saya mau bertanya. monggo Mbak. Saya kan ngambil topik anak kinestetik. Mm-mm. Itu kan kayak nggak bisa diam ya Pak kalau ajak komunikasi kemarin itu cepet-cepet nggak bisa duduk lama-lama pas saya hadapi anak-anak itu. Saya ngambil 3 orang. Itu sama semuanya Pak. Itu apa penentuan akar masalahnya itu emang dari gurunya yang nggak bisa mengajar dengan metode yang pas atau dari anaknya itu ya Pak kalau anak kinestetik Anaknya itu. dong, anaknya dong. Kalau dari gurunya treatmentnya gimana? Anda kan bukan kepala sekolah. Yang kita bisa jangkau kan anaknya, Mbak. Begitu. Terima kasih Pak. Iya, jadi kalau ada cakupan lain, misal orang tua yang tidak sadar akan tanggung jawabnya sebagai orang tua, ya wis kuwi gen diurus sekolah, gen diurus pemangku kebijakan. Tugas kita adalah kepada siswa itu sendiri, bukan kepada sekolah. Gitu ya. Lanjut terakhir, Mbak, kayaknya ini Kak, semester. permisi izin bertanya. Ya, monggo Mbak. Kalau saya itu kan permasalahannya karena anak itu eh, dia di non akademik itu unggul, tapi yang di bagian akademik itu agak kurang gitu loh Pak. Nah terus waktu saya tanya itu eh, anaknya itu karena dia itu atlet gitu loh Pak di sekolahnya. Terus Ya, terus orang tuanya juga kayak biasa aja, nggak terlalu push anaknya buat akademiknya tuh bagus. Nah, terus saya tuh yang masih saya bingungin di bagian ininya gimana? eksplorasi masalahnya itu berarti cuma satu karena anaknya itu terlalu apa namanya dia emang udah unggul di non akademik jadi akademiknya dia biasa aja kayak gitu gimana Pak? Ya harusnya dicari tahu. Dia kan bakat alaminya di kinestetik, di non akademik. Padahal untuk sekolah formal itu kan akademiknya minimal ya memenuhi standar. Nah, kenapa dia non akademiknya bagus tapi akademiknya kurang? Bisa jadi gaya belajarnya kurang atau dia tidak memahami tentang gaya belajar atau cara belajar. Bisa jadi dia sulit dalam mengatur waktu belajar atau bisa jadi motivasi belajar akademiknya rendah. Bisa jadi yang lain. Jadi Anda harus cari tahu, Mbak. Lebih Kalau kemarin spesifik itu lagi. karena ini sih Pak anaknya itu kan itu salah satu anak ya Pak yang emang dia apa udah jadi atlet kayak gitu kan Pak. Itu karena dia waktunya dia sih belajarnya itu karena terlalu banyak buat yang di non akademik jadi dia belajarnya tuh juga kurang gitu Pak dia Iya, berarti kan manajemen waktunya yang di situ dia itu kurang. Harusnya bisa bagi proporsinya kan. Dengan baik minimal bisa mengikuti itu sebagai akar permasalahan. Tapi ini adalah cara pandang saya ya dari data yang Anda sampaikan. Tapi untuk tahu lebih lanjut kan pasti Anda sendiri yang eksplorasi. Yang penting Anda bisa menjelaskan. Jangan sifatnya umum begitu ya, masih umum, terlalu umum, tidak recommended menurut saya untuk bisa dijadikan akar permasalahan. Begitu Mbak. Baik Pak, terima kasih.
Oke, terakhir karir ya. Mohon maaf karena ternyata sudah azan duhur ya. Kita lanjutkan ke karir. Baik, tim karir silahkan bisa merapat. Ya, ini dari Mbak Karisma ya yang kemarin sudah konsultasi tipis-tipis dengan saya di sela-sela kesibukan. Jadi kalau teman-teman pengen ngobrol ya pas saya longgar di ruangan itu ya kalau pas balik ke LCD begitu ya, wah Pak Agit longgar nih, masuk gitu. Pak boleh konsultasi, kalau nggak boleh ya berarti saya baru mengerjakan yang lain, kalau boleh ya silakan langsung nggak apa-apa gitu. Oke, eksplorasi karir bagus. Aspeknya sudah belum ini Mbak? Aspek-aspek. Oh, udah ini eksplorasi karir, bisa menggali, mencari informasi. Ya, ini yang saya butuhkan ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu indikator atau aspek-aspek dalam variabel tertentu. Nah, eksplorasi ini kan variabel. Dalam bahasa penelitian itu variabel atau kajian yang akan diteliti kita. Gitu. Oke, ini sudah bagus. Terus masuk ke perencanaan program BK Karir dengan oke, oke, oke. Cara menentukannya sudah tahu ya Mbak Karisma ya dan teman-teman. Jadi cari yang paling dekat ya. Kalau SMA berarti SMA semua. Kalau kelasnya masih random berarti ya semuanya bisa digunakan. Prinsipnya masih relevan. Kalau SMP Pak, ya cari yang SMA atau SMK. SMA itu mendekati kan SMK, walaupun SMK sendiri punya karakteristik sendiri, gitu. Jadi tidak bisa disamakan antara SMA dan SMK. Tapi kalau yang ada itu literaturnya hanya SMK dan SMP, maka lebih dekat SMK daripada SMP. Cara mikirnya seperti itu, teman-teman. Kalau ada lagi yang sama kelasnya itu lebih bagus lagi. SMA kelas 10, yang Anda treatment nanti saat Anda bikin RPL juga SMA kelas 10. Gitu. Jadi relevan. Begitu ya. Oke, ini sudah bagus. Karir ada masalah? Monggo teman-teman bisa sampaikan sebelum saya menyampaikan informasi saya. Pak izin bertanya, Oke, monggo, monggo. tapi terkait yang pencarian jurnal itu kan kalau semisal sekolah dasar masih sedikit gitu loh Pak jurnalnya. Itu bisa ngambil yang SMP semisal kelas 7 gitu ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Yang mendekati aja, nggak apa-apa. SMP boleh. Karena SD itu jarang ada BK ya. Hanya di sekolah-sekolah swasta biasanya. Kalau negeri nggak berani ngerekrut sementara ini. Padahal prinsipnya negeri itu biasanya satu gugus, 6 sekolah, itu ada satu guru BK. Itu yang direncanakan dalam program strategis nasional dari pemerintah. Tapi sampai sementara ini mungkin terkendala anggaran, SDM, dan juga kebijakan sehingga belum bisa terrealisasi. Tapi kalau dalam rencana sudah ada. Jadi satu guru BK itu cakupannya 6 gugus, 1 gugus atau 6 sekolah dasar. Ya, 6 sekolah dasar. Itu sudah ada. Nah, di kecamatan itu kan ada banyak sekolah dasar. Berarti nanti ada banyak guru buka, banyak peluang yang bisa dibuka untuk teman-teman sekalian. Itu Mbak Amanda. Boleh, monggo. Cari yang paling mendekati. Baik Pak, terima kasih. Oke. Bapak izin bertanya. Monggo Mbak Widi. Kemarin kan waktu kunjungan itu kata Ibu BK-nya itu di sana tuh kalau terkait pemahaman tentang peminatan bakat minat itu udah di apa namanya tuh dibimbing dari sejak kelas 10 ya Pak. Nah terus tapi ada satu permasalahannya itu yang ada satu siswa dia tuh gara-gara tidak senang, tidak merasa cocok dengan pembelajaran si guru, jadi dia tuh pengen kayak pindah cita-cita gitu loh Pak. Oke, sebentar. Kita dengarkan azan dulu ya. Saya di sini masih azan. Saya jawab nanti Mbak Widi. Oh nih Pak.
Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi jawab pertanyaan Mbak Sofi gimana ya? Lupa saya. Jadi gini Pak, saya tuh bingung menentukan masalahnya itu karena kata ibu BK-nya di sana tuh, jadi murid-murid tuh dari kelas 10 tuh udah dibimbing sama satu guru BK kayak ditutur terus Pak. Kelas 11 Tutor, tetap guru ya. BK-nya itu. Jadi Hmm. guru BK-nya itu udah memastikan bahwa anak-anaknya itu udah paham tentang bakat dan minat gitu. Hmm. Jadi bingung, Pak. Tapi pindah. Masalahnya tapi sering pindah-pindah. Nah, terus pernah ada satu kasus si anak tuh nggak memiliki ketidakcocokan dalam metode pembelajaran yang dikasihin guru. Nah, dia tuh jadi keinginan pengen pindah cita-cita gitu, Pak. Kayak kalau aku pindah sekolah kayaknya nggak akan gini gitu loh, Pak. Oh, wah, itu complicated berarti ya. Iya, makanya. Salahnya metode guru yang dia tidak cocokin gitu ya, tapi dia pengen pindah sekolah gitu ya. Jadi langkahnya cukup ekstrim. Sekarang dia di mana? SMP apa SMA apa SMK? SMK, dia SMK. Oh, pengennya di SMA. Itu pengen berubah pengen ke SMA tuh gara-gara memiliki ketidakcocokan itu, Pak. Bisa jadi itu bukan masalah karir, Mbak, tapi masalah sosial mungkin. Oh iya. Atau masalah belajar. Ada lagi opsi lain? Cuma itu aja soalnya pas dicari tahu gimana tentang pemahamannya tentang bakat minat, kata ibunya udah dipastiin paham. Kan soalnya diiringi terus sama ibu gurunya sampai kelas 12 pun masih tetap guru BK-nya itu. Oke, berarti masuknya kalau sudah paham bisa merencanakan nggak? Nah, itu loh pertanyaannya. Dan pertanyaan Anda tidak lanjut ke sana ya. Apakah dia sudah bisa merencanakan karirnya nggak? Sekarang SMK, setelah SMK ngapain? Setelah misal kuliah jurusan apa? Setelah kuliah terus mau jadi pegawai atau mau buka wira swasta? Atau seperti apa? Kalau nanti jadi wira swasta bagaimana? Itu kan harus direncanakan sejak SMA ataupun SMK. Nah, itu sudah Anda eksplorasi, seharusnya tanya langsung ke siswanya sih. Tapi tidak ada kesempatan ya untuk melakukan itu ya Mbak Widi. Ini Pak, kemarin tuh saya tuh nanyain perencanaannya gimana. Kata ibu BK-nya itu di sekolah kami tuh udah jadi dikelompok-kelompokin Pak buat ke pendidikan tinggi sekelompok ini, kerja ini, terus udah dikelompok-kelompokin gitu loh Pak. Nah, dia nggak cocoknya masalah apa itu yang menjadi menarik gitu loh. Terus ada kemarin WA-nya tuh dengan gurunya? ada nomor WA-nya. Coba nanti ditanya lagi ya. Oh iya siapa? Mungkin hal-hal lain yang kaitannya dengan perencanaan kayak eksplorasi sudah paham kan? Perencanaan sudah. Coba mungkin self efficacy-nya. Oh iya Pak. Ya, karena self efficacy itu juga berpengaruh terhadap eksekusi karir. Apakah dia yakin pada dirinya untuk bisa melampaui tantangan itu gitu. Oh iya Pak. Tapi kemarin itu sebenarnya masuknya ke pribadi, tapi nggak apa-apa nanti digunakan di sini sebagai bagian variabel karir. Oh gitu. Coba dicari beberapa alternatif. Kalau Anda melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan anak itu? Oh ya, kemarin tuh saya juga sempat ya Pak, ngasih kayak kuesioner gitu langsung ke siswanya. Nah, kalau dari hasil kuesioner itu tuh ada beberapa siswa yang dia tuh menjawabnya itu asal-asalan, terus kayak ada juga yang udah terarah kelihatan gitu Pak. Yang asal-asalan itu berarti dia tidak paham tentang sadaran dirinya kurang, gitu ya. Self awareness-nya kurang. Sehingga itu malah justru menjadi topik yang perlu Anda gali lagi gitu ya. Menarik itu sebenarnya. Dari jawabnya asal-asalan itu aja udah bisa jadi masalah. Gitu. Tapi itu kan hasil dari kuesionernya Pak.
Berarti Ya nanti nggak apa-apa, nanti dikolaborasikan antara wawancara dengan kuesionernya. Atau gunakan salah satu yang menurut Anda sudah bisa dapat nih masalah aku mau ngangkat ini, ya udah itu. Gitu Mbak. Oh, iya sih. Siapa? Makasih, Pak. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Saya mau share materi. Begitu ya Mbak Karisma, makasih ya. Baik. Halo Mbak Karisma. Oke. Pak, Ya, ya. Gimana Mbak Yunia? izin bertanya. Gimana? Monggo. Kemarin kan saya ke MTS. Nah, dari pihak guru BK itu untuk kelas 7 dan 8 kan saya dari karir. 7 dan 8 dan 9 itu sudah terarah, sudah berpikir selanjutnya mau ke sekolah SMA mana mana? atau studi lanjut, Oke. sudah mulai berpikir. Terus? Nah, untuk kelas 7 karena masih masa transisi dari SD ke SMP, maka belum terlalu fokus selanjutnya mau melanjutkan kemana. Ya. Jadi Terus? ini masalahnya lebih ke kelas 7 aja, Pak. Oke, boleh, nggak apa-apa. Nanti cari referensi kelas 7 berarti. Gitu. Oke, baik, Pak. Nggak apa-apa. Anda gunakan kelas 7 nggak apa-apa. Kelas 8 pun sebenarnya ya nggak apa-apa kok. Masih ada banyak celah di situ yang bisa Anda tingkatkan. Atau Anda bisa ambil itu sebagai bahan kajian banyak kok. Gitu. Kelas 9 juga masih banyak saya yakin. Begitu, Mbak. Biasanya kan anak-anak kelas 7, 8, 9 itu masih operasional konkret ya. Jadi ketika dia hanya menyebutkan kalau nanti kerja pengen jadi apa, dokter, dokter pekerjaannya apa, dia tahunya hanya mengobati orang sakit. Padahal ada beberapa hal yang harus dia lampaui, misal sekolah harus ke jurusan paketan IPA gitu ya, terus kemudian nanti di perguruan tinggi harus mempelajari apa-apa-apa gitu ya, kuliahnya berapa tahun, terus kemudian nanti masih koas, ngurus ini ngurus itu, dan itu kan mereka nggak tahu gitu, taunya hanya sesuatu yang konkret saja, suatu hal yang lebih sifatnya terstruktur gitu ya, dan lebih complicated mereka nggak paham itu. Nah, berarti kan mereka belum banyak wawasan terkait dengan pekerjaan ataupun terkait dengan karir yang ia minati. Itu sebenarnya bisa dieksplorasi lagi kalau teman-teman mau mengkaji lebih dalam terkait dengan karir. Begitu, Mbak. Kalau kemarin itu bahasnya bukan ke cita-cita sih, Pak, lebih ke selanjutnya mau melanjutkan sekolah di mana, jurusannya apa, lebih ke situ dari pihak BK-nya. Iya, nggak apa-apa. Berarti Anda kan punya celah yang lain ke cita-cita. Gitu. Jadi cari yang nggak ada di sana. Dan itu bahan kajian. Bukan untuk mensupervisi sekolah, bukan. Tapi itu adalah temuan kita yang kita bisa tangkap dan bagaimana nih solusi untuk menyelesaikannya. Melalui treatment apa nih? Itu nanti kita tawarkan lagi kepada masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, ini tugas ini tidak hanya semata-mata teman-teman sebagai tugas saja, gitu ya. Tapi ini sebagai sumbangan kita kepada masyarakat. Nanti dari hasil laporan yang sudah saya kumpulkan, nanti akan saya share ke teman-teman sekalian lagi. Jadi 240 orang. Nanti akan saya share semuanya ke grup itu. Dan Anda bisa gunakan itu sebagai bahan rujukan yang sudah dibuat oleh teman-teman yang lain. Jadi nanti kalau ada guru BK tanya, ini anak ini masalahnya ini, di situ sudah ada kamusnya. Kamusnya dari mana? Dari teman-teman yang sudah buat. Oh, kalau dari ini gini Bu, ini ada alternatif lain nih. Ini, oh ini juga ada nih alternatif lain ini. Gitu. Jadi harapan saya seperti itu, teman-teman. Ini kita buat kamus tentang, jadi tidak usah Anda mengkaji lagi besok waktu Anda kerja. Karena apa? Itu sudah ada kamusnya.
kajiannya sudah ada, walaupun memang nanti agak kurang relevan dengan perkembangan zaman ya, karena sudah basis teknologi, mungkin konseling sudah online, dan lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya dasarnya sama. Seperti teknik yang digunakan seperti apa kan sama. Cuma strateginya saja yang agak berbeda. Itu nggak apa-apa. Begitu. Jadi ini adalah cara saya agar tugas tidak hanya semata-mata tugas. Ya, tugas ini harus bisa Anda gunakan di tempat kerja nanti Anda. Gitu. Sehingga nanti semuanya bisa sesuai. Pak, berat Pak. Ya, namanya kuliah ya seperti itu. Mahasiswa keniscayaannya adalah sunatullahnya gitu ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala-nya adalah adanya tugas. Kalau mahasiswa nggak pengen ada tugas ya nggak usah jadi mahasiswa. Itu sudah satu kesatuan gitu ya. Orang kalau hidup ya bernafas. Kalau nggak mau bernafas ya nggak usah hidup. Kan sama aja seperti itu. Begitu ya teman-teman. Jadi semangat, nggak sulit, nggak ada yang sulit. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ini hanya 5 menit saja. Kumpul dengan teman-temannya yang lain. Kemarin ada yang konsul saya semester 3. Dia bahkan saat itu dari kelompok remedi ya. Tapi semangatnya luar biasa. Sudah mau selesai. Nah, halo teman-teman yang sudah clear di awal atau lebih awal sebelumnya, atau orang yang belum remedi atau yang tidak remedi, bagaimana kabar Anda? Apakah Anda sudah selesai? Ini teman-teman yang lain yang kemarin kurang beruntung dan sekarang mengejar itu dengan sangat maksimal sudah berada di belakang Anda atau bahkan jauh lebih di depan Anda. Jauh Pak, aku dong garap, aku remedi. Nah, itu ada juga Mas Faiz yang baru kemarin baru lulus yang terakhir kemarin. Ada juga yang sudah selesai kemarin, sudah konsultasi ke saya. Itu sudah jadi. Gitu ya teman-teman. Untuk urusan surat menyurat saya rasa sudah tidak ada masalah. Teman-teman bisa langsung mengurus surat, sekarang dekannya sudah baru. Jadi sudah langsung bisa diurus. Oke, kita share screen dulu. Boleh izin bertanya, Pak? Monggo Mbak Gia. Izin bertanya, Pak. Kan kemarin saya setelah kunjungan ke sekolah itu ada siswa yang dia itu korban broken home dan berdampak di penurunan motivasi belajar. Nah, itu apakah dalam bidang pribadi ya, Pak? Iya, pribadi bisa motivasi. Tapi belajar itu akademik. Pribadinya ya terkait dengan motivasi hidup. Gitu. Secara lebih umum. Atau self-efficacy atau resiliensi, Mbak. Gitu. Resiliensi tahu ya? Resiliensi itu adalah kelenturan seseorang gitu ya, yang dimana dia semakin tertekan, daya lecutnya semakin tinggi. Gitu ya. Jadi semakin dia dibully, dia semakin ada kekuatan untuk dia memotivasi dirinya untuk membuktikan bulian-bulian itu salah. Nah, itu resiliensinya bagus. Tapi ada yang resiliensinya kurang. Sehingga dia semakin dibully semakin rendah diri, itu semakin inferioritas gitu. Nah, mana ini yang menurut Anda menarik gitu. Atau mungkin ia mengalami inner child ya dan lain sebagainya, atau banyak kok istilah-istilah psikologi yang menarik yang teman-teman bisa kaji. Gitu Mbak Gia. Jadi jangan hanya fokus pada apa yang Anda sudah pernah lihat gitu, tapi coba lihat fenomena di lapangan. Ada juga sekarang fenomena baby apa namanya teman-teman, yang nepotis itu loh, nepotis, baby nepo baby ya, atau baby nepo ya, lupa saya. Itu ada istilah yang menarik juga, yang itu menarik gitu dan lain sebagainya. Jadi ada juga gangguan-gangguan yang lain ya, seperti prokrastinasi akademik, masalah belajar ya, atau prokrastinasi tugas dan lain sebagainya, atau anxiety, masalah kecemasan, macam-macam Mbak.
Silahkan nanti bisa dikaji. Jadi teman-teman jangan menggunakan variabel jenuh ya. Teman-teman yang menggunakan ini ikut-ikutan ini. Tapi coba ini digunakan untuk kesempatannya menggali banyak hal. Begitu Mbak Gia. Apakah boleh dijadiin satu gitu Pak? Kan dia tuh kan inner child-nya kayak gimana ya? Bisa dibilang berbeda lah daripada anak-anak yang dengan kebutuhan dengan keluarga yang utuh gitu Pak. Terus Iya, iya, bisa jadi. Kalau keluarga yang utuh kan pasti dia mendapatkan kasih sayang yang utuh pula, gitu ya. Apa-apa dicukupi. Kayak film Naruto itu kan tidak broken home ya, tapi ditinggal oleh bapak ibunya sehingga dia waktu kecilnya itu sengsara, papa sendiri, begitu ya. Tidak ada orang yang bisa dia gunakan untuk sandaran, dia tidak bisa bercerita dengan keluarganya sehingga inner child-nya terganggu gitu, sehingga itu menjadi fenomena di dalam dirinya menjadikan dia rendah diri gitu. Nah itu bisa digali dari situ juga boleh. Monggo nanti Anda bisa eksplorasi lebih luas lagi. baik Pak, terima kasih. Ya, menarik kok teman-teman kalau ini dinikmati menarik gitu ya. Jadi tidak jenuh gitu. Karena sesuatu hal yang baru. Mas Faiz, ayo segera ya dari sekolah. Jangan terlena ya. Deadline sudah di depan mata. Ya, Mas Faiz. Halo. Oh, sholat duhur gitu ya. Oke, teman-teman. Ini mini program ya. Saya katakan mini karena hanya kecil ya, sebagian kecil saja. Ini portofolio 2. Jadi di portofolio 2 itu ada rasionalisasi program. Rasionalisasi program ini pada intinya adalah latar belakang atau hal-hal yang menyebabkan Anda perlu untuk menyusun program. Pada intinya itu. Jadi latar belakang penyusunan program, bahasa lebih mudahnya ya. Makanya di sini tulis rasionalisasi program. Jadi kenapa Anda perlu membuat program? Pertanyaannya. Gitu ya. Nah, nanti Anda jelaskan di situ. Ternyata yang pertama, paragraf pertama misal Anda menceritakan bahwa karakteristik anak SMP seperti apa, SMA seperti apa, SMK seperti apa. Paragraf 2 ada berbagai masalah yang Anda temukan dari hasil studi pendahuluan. Paragraf ketiga diperlukan treatment-treatment yang bisa membantu mereka untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Paragraf keempat, maka dari itu diperlukan pelayanan atau mungkin layanan BK yang dapat disusun secara objektif, terstruktur, dan berkesinambungan. Sehingga program menjadi hal penting yang perlu dilakukan oleh konselor sekolah dalam mengimplementasikan BK di sekolah. Sehingga tujuan dari penyusunan program secara umum adalah ini. Begitu saja, simple ya. Pokoknya Anda buat latar belakangnya penyusunan program itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuan program, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum tadi sudah disampaikan di latar belakang. Ditulis kembali di situ, tujuan khususnya itu tentu saja lebih spesifik. Untuk apa? Nah, itu mengacu pada teori yang kita sudah kemarin bahas ya di saat pertemuan 1 sampai 6. Terus standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Nah, itu sudah saya share di grup. Silahkan disesuaikan dengan jenjangnya. Ada SD, SMP, SMA, SMK. Kalau yang MI gimana Pak? MI berarti SD. Kalau MTS gimana Pak? MTS berarti SMP. Kalau MAN gimana Pak? Atau MA? Berarti SMK atau SMP. Itu sudah komplit. Nanti Anda tidak ditulis semua saja di Kopas begitu.
terus Anda bold saja, Anda tebeli yang Anda akan gunakan sebagai standar kompetensi sebagai tujuan layanan bimbingan. Gitu. Anda gunakan di situ. Nah, terus kemudian ini untuk penyusunan program atau action plan-nya, rancangan kegiatan itu tidak sulit ya, seperti RPL tapi versi yang lebih simple, gitu ya. Meliputi bidang, standar kompetensi tadi ngopas di SKKPD, gitu ya, sudah ada di situ. Silahkan nanti bisa atau disamakan atau boleh menggunakan kata-kata yang lebih fresh, monggo silakan, tapi tujuannya sama. Begitu komponen penanganan program, jangan lupa komponen ada 4, jangan salah. Terus kemudian strategi, jangan lupa strateginya. Strategi ada banyak, gitu ya. Terus kelas, terus materi, topik atau topik masalahnya apa? Gitu ya. Berarti ini akar masalahnya yang ditulis atau topik yang sebagai materi itu apa? Kalau ada materinya. Kalau konseling biasanya kan nggak ada materinya, tapi lebih ke masalahnya atau kebutuhannya apa. Begitu ya. Berarti yang dituliskan di sini ya sesuai dengan akar permasalahan itu. Sudah ada. Terus metode atau teknik sudah ada, gitu ya. Jadi treatmentnya apa? Jadi yang dari 3 terus dipilih 1. Terus kemudian medianya apa? Anda tulis di sini. Anda menggunakan media apa saja. Terus kemudian kelasnya berapa? Ya. Apakah ini harus sama Pak? Kelas 6 semua? Boleh beda-beda ya. Ini kelas. Karena ini seharusnya idealnya sama. Gitu ya. Jadi satu program itu satu kelas biasanya, satu angkatan. Tapi karena di sini itu temennya itu beda-beda mungkin. Nanti ini boleh beda-beda, tapi saya sarankan sama saja. Kalau sini kelas 7, sini kelas 7 semua. Kalau kelas 9, kelas 9 semua. Terus kemudian ekuivalennya 3 kali 45 menit atau 2 kali 45 menit sesuai dengan kebutuhan ya. Evaluasi ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Terus kemudian tabel agenda pembimbingan kelompok di bulan apa, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kalau 3 kali 45 menit berarti ada 3 kali yang ada 3 minggu. Terus Februari kapan? Kalau banyak Pak ya lebih banyak lagi. Kalau ini layanan dasar, kalau ada responsifnya Pak ya berarti di bawah sini tambah responsif. Gitu. Ya, ini tambah keterangan dengan rapi dan jadi lebih jelas. Ya hanya gini aja. Ada pertanyaan? Nggak sulit. Aman ini insya Allah karena lanjutan dari sebelumnya. Ada pertanyaan monggo? Ini jauh lebih mudah daripada yang pertama. Ya, karena tinggal kopas-kopas dari yang pertama. Monggo. Pak izin bertanya. Berarti ini sama kayak mini RPL ya Pak? Ya, mini RPL. Sama. Monggo, ada pertanyaan? Tadi ada yang izin bertanya, monggo silakan. Jadi ini mini RPL, jadi lebih simpel dari RPL. Kalau RPL nanti lebih panjang. Seperti yang saya sudah share di grup ya, ada beberapa versi tidak usah bingung. Ya, tapi nanti saya up yang salah satu. Gitu ya. Itu pekerjaan teman-teman dari kelas 5A yang kemarin semester 4 atau semester 3 Mas Faiz. Semester 3 ya? 4 ya? Semester 4. Semester Izin 4 bertanya kayaknya, Pak. Ya, monggo, monggo. Yang ini kan portofolio 2 kan Pak. Kan ini kan tugas kelompok. Nah, yang formatnya ini kan ada rasionalisasi program itu kan. Itu tuh kan kita tiap bidang itu membuat sendiri-sendiri atau semua bidang itu dijadikan satu gitu? Semua bidang jadi satu. Jadi rasionalisasi program itu kan latar belakang atau alasan kenapa harus ada program, itu loh Mbak, pada intinya.
Tadi kan saya uraikan, biasanya paragraf pertama itu kaitannya dengan karakteristik peserta didik di jenjang yang Anda kaji. Kedua, kebutuhan yang ada di situ itu apa saja yang Anda temukan, atau permasalahan apa saja yang Anda temukan. Ketiga, treatment apa yang Anda akan rencanakan. Yang keempat, itu terkait dengan urgensi program itu berkaitan dengan prinsip BK. Yang kelima, tentu saja tujuan umumnya apa dalam penyusunan program itu. Jadi kira-kira ada 5 paragraf lah minimal. Begitu Mbak. Isinya itu. Oh, iya, Pak. Terima Ya, kasih. jadi ini menggunakan kalimat sendiri ya, tidak usah pakai referensi apapun. Jadi Anda tulis dengan kalimat Anda sendiri. Ada pertanyaan lagi? SKKPD sudah saya share di grup, tinggal milih, monggo. Nanti tidak usah dihilangkan, di bold saja yang sesuai dengan kasus Anda atau sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik yang Anda kaji. Situ ada banyak. Ada lagi pertanyaan, monggo? Tidak usah takut salah ya, yang penting Anda bisa menjelaskan. Itu saja cukup. Ya. Ragu-ragu dan lain sebagainya ini benar atau salah. Benar itu tergantung cara berpikir Anda dan juga Anda bisa mempertanggungjawabkan dari tulisan yang Anda tulis itu atau tidak. Gitu. Kalau nggak logis, ya salah. Misal nggak logis itu gini ya. Pak ini cuma jenengan tak konten. Nggak logis itu gini misal. Oh ini tunduk ber. Bentar ya. Jadi nggak logis itu gini. Misal strateginya itu kok layan konseling kelompok. Tapi komponen programnya itu layanan dasar, kan nggak cocok, nggak logis. Ya, karena konseling kelompok itu responsif. Begitu. Di panduan seperti itu bunyinya. Jadi nggak logisnya adalah seperti itu. Kalau bimbingan masih logis lah. Walaupun sebenarnya bimbingan ini juga masuk ke kegiatan responsif bisa, gitu ya. Tapi biasanya di layanan dasar. Begitulah teman-teman kira-kira. Ada pertanyaan kayaknya sudah clear ya. Semester 3, ayo. Ada pertanyaan enggak? Jangan hanya jadi penonton. Pak, izin bertanya. Monggo. Mengenai SKKPD yang tadi tuh yang di board yang bagian mana nih, Pak? Monggo. Yang bagian ada auditori, ada apa itu? Akomodasi, apalagi Mbak sampingnya? Ada 3 itu ya. Akomodasi, terus Pengenalan dan tindakan. ya, silakan di bold yang mana yang mau Anda sasar sebagai tujuan. Nah, nanti ini bisa buat kalimatnya sendiri ya, boleh. Hah? Berarti dari judul besarnya aja yang di bold nanti. Iya, judul besarnya aja. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Aman ya? Nggak begitu sulit ya. Karena ini lebih simpel daripada RPL. Semester 3 sudah sesuai frekuensi atau masih di pencarian frekuensi? Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Monggo, silahkan. Tadi rasionalisasi masalah tadi, boleh diulangi Pak per paragrafnya? Oke.
Halo, gimana Mbak? Rasionalisasi ya? Ada 5 paragraf. Paragraf pertama karakteristik peserta didik sesuai jenjang. Kalau SD, SMP, SMA, SMK, MI ya sama dengan SD. Ya. Terus kedua, paragraf kedua, kebutuhan peserta didik dari penemuan dalam kajian panjenengan di lapangan, apa saja. Paragraf ketiga, itu terkait dengan treatment yang dilakukan atau rencana treatment yang akan dilakukan Anda. Paragraf keempat itu urgensi, ya, nanti dikasih kalimat seperti saya tadi, misal dengan pelaksanaan BK yang diimplementasikan melalui kegiatan yang terstruktur, sistematis, dan objektif, maka diperlukan program kayak segitu atau yang lain, monggo seni Anda. Paragraf terakhir tujuan umum yang nanti juga dituangkan dalam tujuan program lagi. Begitu Mbak. Mbak Irna. Sudah. Sudah Pak, sudah cukup. Oke. Monggo yang lain, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya gas portofolio 3 yang mungkin lebih ke setiap individu. Yang ini tugas individu kalau portofolio 3. Monggo, teman-teman. Ada pertanyaan? Ada, oke. Berarti aku senang kalau sudah pada jelas gini ya. Oke, kita masuk ke portofolio 3. Nah, portofolio 3 itu rencana pelaksanaan layanan atau bikin RPL. Ini adalah bersifat individu ya, bukan bersifat kelompok gitu. Sehingga teman-teman harus bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Kalau tadi masih secara kelompok, kalau formulir portofolio 3 ini secara individu. Jadi ini yang membahayakan karena apa? Setiap individu kadang tidak memahami apa yang ditulis. Nah, paling tidak itu ada 4 komponen ini: identitas, tujuan, kegiatan, evaluasi layanan. Pak, formatnya seperti apa? Pada intinya RPL itu tidak ada formatnya, gitu ya. Tapi untuk memudahkan teman-teman, saya sudah memberikan banyak gambaran di situ. RPL itu ditujukan agar Anda mampu untuk bisa menyusun pelaksanaan BK secara sistematis dan terstruktur, gitu ya. Jadi tidak melompat-lompat, gitu. Nah, di dalam RPL itu dievaluasi itu bisa membuat perangkat evaluasi layanan, gitu ya. Misal instrumen evaluasi berarti alatnya, gitu ya. Terus kemudian ada media di kegiatan, ya. Ada materi di kegiatan, tentu saja integrasi dengan tujuan layanan, ya. Nah, seperti itu saja. Langsung kita konkret ya ke contohnya. Nah, saya juga di situ sudah share terkait dengan kata kerja operasional, Pak. Kata kerja operasional itu digunakan untuk apa? Nah, kata kerja operasional itu digunakan untuk layanan bimbingan dan konseling, ya, yang sifatnya bimbingan. Kalau masuk dalam konferensi kasus, Pak, konferensi kasus boleh dipakai, boleh tidak. Itu karena apa? Kadang konferensi kasus itu lebih aplikatif dan lebih luas, begitu ya, sehingga teman-teman bisa menggunakan tidak langsung ke kata kerja operasional. Tapi untuk konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, saya sarankan bisa menggunakan kata kerja operasional biar lebih terstruktur dan mudah untuk diukur, gitu ya. Karena harus sesuai dengan ukuran. Nah, ini seperti pekerjaannya Mbak Sofia. Ini menurut saya lumayan bagus, tapi tetap masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan ya. Nah, Mbak Sofia ini mengangkat
tentang RPL bimbingan kelompok. Ya. Instansi nanti Anda tulis sekolah yang Anda jadikan rujukan atau tempat studi Anda itu. Gitu ya, tidak usah cari sekolah lain, jadi pokoknya itu sama. Gitu ya. Terus jenis layanan. Nah, di sini ada jenis layanan. Ini seharusnya ini masuk pada strategi. Tapi strateginya sudah ada di sini bimbingan kelompok. Sehingga mungkin di sini bisa diisi dengan hal lain biar tidak ditulis dua kali apa? Komponen layanan. Nah, komponen layanannya apa? Di sini misal layanan dasar. Terus kemudian fungsi layanan. Nah, fungsi layanan ada pemahaman dan pencegahan. Kemudian bidang bimbingan pribadi. Topik bahasan. Nah, ini pentingnya ilmu parenting. Nah, ini diambil dari program tadi, ya, dari program tadi. Gitu. Sasaran siapa? Kelas berapa? Gitu ya. Terus kemudian waktu pelaksanaan, gitu ya. Kalau sasaran ini bisa disebut inisial ya. Kalau misal Anda ingin menyasar pada orang-orang subjek-subjek tertentu, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dalam kurung kelas 10, itu boleh. Gitu ya. Jadi boleh fleksibel seperti itu. Terus waktu pelaksanaan tanggal 6 karena ini 2 kali 60 menit gitu ya, berarti tanggal 6 dan tanggal 13 gitu ya. Tempat di gedung olahraga, kalau ini di gedung monggo mau di mana boleh ya, bebas gitu. Kalau ini karena ini Mbak Sofi ini semi militer gitu ya, jadi RPL-nya juga semi militer gitu. Nah, terus di sini menarik ya, tujuan umum. Ini sudah ada kata kerja operasional, yaitu menciptakan keluarga yang paham akan pola asuh yang sehat. Bukan menciptakan ya, mungkin lebih ke penerapan ya, mungkin lebih cocok. Tapi ini nggak apa-apa. Yang penting di situ sudah ada rujukannya, nggak masalah. Tapi tolong untuk bisa lebih rasional. Nah, untuk tujuan khusus itu kognitifnya atau levelnya di bawahnya seharusnya. Ini sudah benar ya. Jadi kalau di sini C6 berarti di sini C2, A3 dan P2. Boleh. Bukan di sini C6, di sini C2 enggak boleh. Di sini A2, di sini A6 enggak boleh. Jadi harus spesifik, tujuan khusus itu harus lebih spesifik dan lebih terurai. Makanya biasanya turunannya itu C-nya lebih rendah atau A-nya lebih rendah atau P-nya lebih rendah. Pak, CAP itu apa toh, Pak? C itu kognitif, A itu afektif, P itu psikomotor. Di situ sudah ada di kata kerja operasional. Kegiatan, kegiatan di sini meliputi secara umum ini, boleh seperti ini. Nah, ini dikasih tanggal, bagusnya Mbak Sofi di sini yang menjadi nilai plus. Jadi teman-teman kalau membuat 3 kali pertemuan ya ini harus ditulis seperti ini. Pertemuan pertama ya 6 Mei 2023 gitu ya, ada tahap pembentukan gitu ya. Terus kemudian tahap transisi gitu ya. Nah, di tahap transisi terus kemudian selesai karena waktunya sudah habis, karena kita menggunakan role limit gitu ya, kita gunakan keterampilan konseling nggak apa-apa gitu ya. Karena waktunya sudah terbatas, sudah disepakati hanya 1 kali 60 menit, maka sudah sampai tahap ini. Sudah saling mengenal satu dengan lain. Nah, pada tahap ini itu boleh diulang lagi teman-teman. Atau satu tahap ini komplit juga boleh. Atau ini boleh diulang lagi nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi tidak ada acuan yang baku kaitannya dengan apakah tahap pembentukan, transisi, terus kemudian dipotong, terus tahap kerja di pertemuan berikutnya Pak. Gitu ya. Jadi 4 tahapan itu boleh di satu pertemuan langsung. Terus kemudian Anda melakukan closing, gitu ya, karena waktunya sudah habis. Terus dimulai lagi tahap pembentukan, boleh. Tapi boleh juga seperti ini, ya, atau melanjutkan. Tentu saja tidak langsung menyampaikan materi di hal yang kedua ini. Mungkin menanyakan kabar dulu gitu ya. Membuka topik netral dan lain sebagainya. Jadi ini menyesuaikan, jangan terlalu kaku. Gitu.
Terus kemudian tahap penutup, gitu ya, boleh seperti ini. Evaluasi, ada evaluasi proses, kegiatannya apa saja, evaluasi hasil, bagaimana. Ini materinya, gitu. Kalau konseling nggak pakai materi, teman-teman, hanya menggunakan media. Ya, jangan lupa ya. Kalau bimbingan itu pasti ada materinya. Jangan kebalik ya. Itu kalau terjadi fatal. Biasanya pakai lembar kerja ya, LK. Kalau konseling ada LK-nya, atau lembar refleksi boleh, atau kontrak behavior boleh kalau Anda mau pakai kontrak behavior. Nah, ini ada instrumen penilaian atau rubrik penilaian. Ini boleh seperti ini, atau kalau konseling tinggal ganti saja ini konseling ya. Cuma ini kan lebih ke bimbingan ya, jadi cocoknya bimbingan. Kalau konseling evaluasinya kayaknya sudah di situ. Nah, ini rubrik penilaiannya bagaimana? Ada 3, 2, 1 gitu. Komplit. Sudah bagus ini. Nah, hanya beberapa hal yang perlu saya tambahkan tadi. Begitu teman-teman, ada pertanyaan? Ini kalau bimbingan. Enggak, sambil jalan bisa Anda bertanya. Nah, sekarang konseling ya. Konseling. Nah, ini pekerjaan pekerjaan Mbak Nindita ya, dari kelas B. Sudah bagus, tapi ini masih bimbingan kelompok ya. Harusnya ini juga bimbingan kelompok deh. Sama seperti tadi. Tapi ini cara kerjanya beda. Di SKKPD mengambil deskripsi ini boleh 3 sekaligus teman-teman, atau boleh 1 sekaligus, monggo, nanti bebas ya. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan. Lah ini kekurangan dari pekerjaan Mbak Nindi ya, yaitu tujuan khususnya levelnya lebih tinggi daripada tujuan umum. Harusnya tujuan khususnya levelnya lebih rendah, atau C2-nya harusnya di sini, C4-nya harusnya di tujuan umum gitu. Nah, ini malah justru C6 di sini. Harusnya C6 di atasnya. Pokoknya yang levelnya lebih tinggi itu tempatnya di tujuan umum. Materi penerimaan time management lain sebagainya, oke. Ini secara garis besar juga. Lah, ini kan lebih spesifik ya. Seperti ini tahap kerja, tahap inti gitu ya. Penutup dan lain sebagainya. Nah, ini menarik ya. Gitu. Monggo Anda bisa menggunakan format apapun gitu ya. Saya tidak membatasi, yang penting teman-teman bisa menjelaskan. Dan tujuannya menggunakan kata kerja operasi. Kalau konseling, sebentar saya catatkan dulu. Konsultasi juga ada di POP, sudah ada contohnya, silakan bisa dicek ya. Ini bimbingan klasikal. Nah. Kalau konseling menggunakan seperti ini nggak apa-apa ya. Tapi ini kekurangannya tidak dipisah antara tujuan umum dengan tujuan khusus. Gitu. Jadi kurang lebih spesifik. Konseling inisial HS, usia 16, kelas 10 gitu ya. Agama Islam, agama nggak ditulis nggak apa-apa, ditulis nggak. Pertemuan ke-1 gitu ya. Kalau teman-teman mau jadikan RPL ini 4 kali pertemuan sekalian, berarti pertemuan ke-1 sampai ke-4. Pertemuan ke-1 apa, kedua apa, lah itu cara untuk menyampaikannya seperti di bimbingan kelompok tadi. Bimbingan kelompok tadi kan langsung, misal 2 kali atau 4 kali 45 menit. Pertemuan pertama tanggal berapa, rencananya, kegiatannya apa saja, pertemuan kedua, pertemuan 3, pertemuan keempat gitu ya. Tuh. Nah, ini tujuannya seperti ini, pendekatannya kognitif.
Cognitive behavior terapi ini ya. Terus kemudian strategi atau tekniknya teknik kontrak perilaku. Oke, seperti ini. Ini evaluasi atau proses penilaiannya, penerimaan, lain sebagainya sangat memuaskan. Ini tanda tangan konseli, gitu ya. Nah, ini untuk penilaian layanan konseling individu. Ini nanti bisa berbentuk iya dan tidak ya, biar lebih enak. Iya itu berarti skornya 1, kalau tidak skornya 0, nanti dijumlah, terus kemudian hasilnya kelihatan di situ. Itu lebih mudah daripada kualitatif seperti ini. Nah, kontrak perilaku misal seperti ini, sudah komplit contohnya. Nah, ini yang belum ada medianya, memang terbatas ya, medianya belum ada. Gitu. Nah, begitu teman-teman, ada pertanyaan monggo. Jadi untuk RPL itu sebenarnya jenisnya banyak, nggak usah bingung ya. Jenisnya banyak gitu ya. Yang penting ada 4 hal tadi yang teman-teman harus perhatikan. Pertama identitas, 2 tujuan, 3 kegiatan, 4 evaluasi. Itu harus ada gitu ya, harus komplit. Nah, nanti kalau saya tanya identitasnya mana? Identitas itu meliputi tadi kegiatannya apa, terus layanannya bagaimana, gitu ya. Terus kemudian yang disasar itu subjeknya siapa, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, itu identitas. Gitu ya. Terus kemudian kegiatan, asas kegiatan lebih kepada kegiatannya apa saja, atau agenda, rundownnya apa saja yang ada di situ. Terus evaluasi, ya evaluasi yang dievaluasi apa saja. Terus kemudian tujuan layanan ini untuk apa. Ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Begitu teman-teman, ada pertanyaan? Monggo. Mau Kita tanya buka. Pak, Monggo. cara nentuin C5CC-nya itu kayak mana ya Pak? Di Anjana sudah buka kata kerja operasional. Sudah. Nah, di situ Anda mau menghendaki apa? Kan sudah ada topiknya, topik Anda apa? Kurangnya motivasi. Itu akar permasalahannya. Oh, topiknya ketertinggalan kemampuan belajar. Itu akar masalah atau masalah yang nampak? Nah, itu saya masih bingung Pak cari topik tentang itu. Oke, jenengan sudah buat portofolio 1 belum? Sudah. Oke. Masalah yang nampak apa tulisannya? Atau masalah? Masalahnya itu ketertinggalan kemampuan pembelajaran siswa di kelas. Oke. Terus kemudian akar permasalahannya apa? Atau kebutuhannya apa? Sebentar Pak, saya buka Kalau akar file dulu. masalah kan berarti negatif. Kalau kebutuhan kan berarti positif. Apa Mbak? Oh, saya akar masalahnya ya Pak. Motivasi belajar. Oke. Berarti kan kalau kurangnya motivasi belajar, yang dibutuhkan apa? Motivasi. Iya, berarti peningkatan motivasi Belajar. belajar. Tekniknya apa? Tekniknya Atau intervensinya apa? Anda gunakan intervensi apa? bimbingan klasikal dengan metode tutor sebaya. Oke, bimbingan klasikal dengan metode tutor sebaya. Iya. Nah, motivasi belajar itu anak bisa menerapkan atau hanya sekedar memahami tentang motivasi belajar atau bisa menginternalisasi. Anda mau capai tujuan yang mana? Penerapan.
Iya, berarti penerapan itu C berapa? Di situ kan ada tuh atasnya, paling atas. Kan biasanya ada tuh. Udah ada tuh ini loh, Mbak. Mbak share ya. Daftar KKO. Oke. Ini loh, Mbak. Untuk menentukan Anda mau pakai C berapa itu di sini. Nah, kalau Anda hanya pengen sampai menerapkan berarti C3. Maksimal C3. Itu sebagai tujuan umum. Ini pilihannya ada melaksanakan, mengimplementasi, menggunakan, mengkonsepkan, menentukan, memproses. Ini sudah ada. Atau di sini di afektif di bagian mana? Mungkin C4. 4 ini banyak juga. Atau Anda mau pakai sudut pandang psikomotor atau tiga-tiganya Anda pakai, nggak apa-apa. Misal ada presisi, ada artikulasi, ada naturalisasi, ada manipulasi, gitu ya. Tapi biasanya digunakan adalah kognitif. Itu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, Anda sampai di sini menerapkan, berarti bisa meningkatkan motivasi belajar sebagai bagian dari implementasi tentang materi yang diberikan. Begitu. Jadi nanti tujuannya adalah mengimplementasikan materi terkait peningkatan motivasi belajar. Nah, dia tahu bagaimana cara mengimplementasi dari mana, berarti dia memahami dan juga mengingat. Gitu. Gak mungkin dia menganalisis. Gitu loh, Mbak. Paham nggak? Iya, Pak, paham. Ya, jadi untuk menentukan Anda di C berapa, Anda mau mencapai mana? Mencapai menerapkankah, mencapai menganalisiskah, atau bahkan mencipta. Gitu ya. Mencipta itu ada banyak pilihannya di sini. Ada membangun, merencanakan, kayak misal peserta didik mampu merencanakan, jadi C6, gitu ya, tujuan umumnya. Berarti tujuan khususnya apa? Dia harus bisa mengevaluasi, harus bisa menganalisis, menerapkan, memahami, mengingat. Gitu loh. Jadi ini adalah tingkatan. Untuk bisa memahami, dia perlu mengingat. Untuk bisa menerapkan, dia harus memahami. Untuk bisa menganalisis, dia harus menerapkan dulu. Untuk bisa mengevaluasi, dia harus bisa menganalisis. Untuk bisa menciptakan, dia harus mengevaluasi. Oh, kurangnya di sini berarti saya butuh ini. Oh, saya perlu menciptakan ini. Gitu, Mbak. Paham ya? Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain, monggo? Masih ada yang roaming? Monggo bisa disampaikan. Sudah aman? Teman-teman? Jangan mengandalkan temannya yang lain ya. Kalau tidak jelas tanya saja. Wah, nanti dikira saya nggak tahu, Pak. Nggak apa-apa. Itu lebih baik tanya. Anda jelas daripada tanya teman lain ya umurung mesti ngerti. Gitu ya. Tapi semester 5 ABC sudah pernah saya singgung. Jadi tidak ada masalah saya. Yang mungkin ada masalah di D, E, dan kelas semester 3. Gitu yang belum pernah saya ambil. Monggo silakan teman-teman. Aman semuanya? Insya Allah, Pak. Insya Allah aman, Pak. Oke. Kalau sudah aman berarti saya ayam ini ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah portofolio 2 dan 3. Alhamdulillah portofolio 1 mayoritas teman-teman sudah paham ya. Tadi yang ya Mbak Yunia, monggo ada pertanyaan? Berarti ini tuh kita bikin apa RPL tuh ngerancang sendiri kayak mengira-ngira gitu sesuai dengan data yang udah kita punya gitu. Iya.
Terus kayak apa template-nya itu bikin sendiri, Pak. Template-nya kan contohnya sudah ada itu. Tinggal Anda Heeh. elaborasi aja. Lah kalau apa? Kalau Kok pakem kayak gitu, Anda mintanya SMA pakem. kamu kayak harus mengikuti. Heeh. Iya, apa harus kayak gitu? Gimana? Gimana Mbak Yunia? Halo. Iya, berarti template-nya apa harus resmi seperti itu, Pak? Harus ada kopnya dan lain-lain Iya, gitu. harus ada kop dan lain sebagainya. Berarti kalau mau ada kopnya harus minta ke sekolah Nggak ya? usah lah. Eh, Kan oh sudah iya, ya. Cari ada di di Google. internet banyak itu. Oh iya, Aduh, Baik, Pak. digitalisasi loh. Anda anak 2023 loh, Mbak. Lupa, Pak, lupa. Iya, jangan kayak anak 2010 kayak saya dulu. Internet masih susah, masih pakai GPRS. Anak 2023 ya pakai teknologi lah. Sekarang apa sih yang nggak bisa diambil dari internet? Gitu loh. Nggak usah minta kopnya. Itu parah nanti. Anda langsung saja ambil itu. Di internet ada, tinggal diambil, terus kemudian Anda tempelkan sebagai sekolah itu boleh. Pas. Oh, iya ya, lupa Pak, lupa. Ya, Pak, saya mau tanya, Pak. monggo Mas Yoga. Kan itu ada 2 portofolio. Nah, itu pengerjaannya berapa lama ya, Pak? Kan 3 kalau minggu, beliau Mas. RPL waktu semester 4 duluan, wah lama banget itu, Pak, nyusunnya. 3 minggu. Portofolio 2, 3 3 minggu. Berarti mulai dari pertemuan 11, 12, 13. Pengumpulannya di pertemuan 14. Serentak ya, Pak, itu? Serentak. Oke, baik, Pak. Oke. Ya, karena portofolio 1 saya undur di pertemuan 12. Serentak juga. Semuanya, baik yang sudah remedi ataupun yang tidak remedi. Semuanya serentak. Oh iya, itu Karena kan kemarin tapi ada RPL, masalah administrasi. Gimana? RPL-nya kan buat sendiri-sendiri, tapi pengumpulannya tetap jadi satu kelompok gitu ya, Pak? Enggak. Nanti Tetap pengumpulannya individu. sendiri-sendiri. Oh, Ya, nanti jadi ada link baru portofolio 3 itu. 3. Jadi setiap portofolio ada linknya sendiri-sendiri, Mas. Oh gitu. Ya, Ya, Pak. Berarti kalau formatnya tiap orang beda-beda kan nggak apa-apa gitu. nggak apa-apa, aman sih. Ya, Pak. Yang penting ada 4 komponen tadi, identitas, tujuan, kegiatan, evaluasi layanan. Dan 4 itu wis aman. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, monggo yang lain. Aman semuanya. Jadi untuk format portofolio 3 itu tidak ada format baku, teman. Sekreativitas teman-teman, yang penting memenuhi 4 komponen tadi. Itu hanya contoh itu saja, tidak harus seperti itu. Itu contoh gambaran. Daripada nanti bingung kan semester 3, nah, aku belum pernah ya buat RPL lah, itu contohnya. Kalau nggak ada opsi lain, ya pakai itu aja nggak apa-apa. Kalau ada opsi lain, silahkan pakai opsi lain yang lebih simple mungkin. Tapi jelas. Jangan simple terus nggak jelas, ya percuma. Tapi lebih simple, lebih jelas. Nah, tujuan kuliah kan sebenarnya mensintesiskan berbagai sumber, begitu ya. Jadi sumber itu kalau bisa jangan hanya tunggal, tapi dari berbagai alternatif. Pak Agit kok nggak memberikan format yang baku toh Pak? Sudah, yaitu portofolio 1 dan portofolio 2. Lah portofolio 3 ini sudah the next level, teman-teman. Jadi kalau saya kasih format lagi, itu tidak ada perkembangan dari setiap tahapan. Jadi pendidik atau saya sebagai dosen itu sebenarnya sudah merancang itu untuk Anda bisa mengeksplorasi, gitu ya, mencoba untuk membuat variasi-variasi baru sehingga Anda bisa menciptakan karya Anda sendiri.
Nah, versi Anda sendiri. Karena Mas Yoga ya versinya Mas Yoga. Kalau Mbak Yunia versinya Mbak Yunia. Kalau Mbak Rumaiso ya versinya Mbak Rumaiso. Mbak Karisma ya seperti itu. Mas Faiz ya versinya Mas Faiz. Gitu. Yang Mbak Revin kemarin versinya Mbak Revin. Mbak Hafizah juga sama versinya Mbak Hafizah. Mbak Aulia juga versinya Mbak Aulia. Gitu. Jadi punya versi masing-masing, nggak masalah. Dalam dunia sosial berbeda itu adalah nikmat, gitu ya. Berbeda itu adalah satu berkah yang diberikan Allah kepada kita. Tidak harus sama, gitu ya. Yang penting tujuannya sama. Kemudian Anda bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang Anda tulis. Jangan sampai salah kaprah. Gitu. Yang penting itu. Gitu. Karena kemarin mengapa level di angkatan sekarang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya mengatakan demikian dari BK sekolah ya. Kalau sebelumnya itu nggak ada prasyarat kunjungan lapangan harus lulus UTS. Yang dulu lulus nggak lulus tetap saya suruh untuk kunjungan lapangan. Tapi hasilnya wah ternyata saya perlu bekerja keras untuk membetulkan yang masih miskomunikasi. Gitu. Nah sekarang itu harus bisa menguasai teori dulu baru bisa kunjungan lapangan. Artinya kemarin teman-teman saya paksa, bukan untuk kepentingan saya pribadi, ya, tapi untuk kepentingan teman-teman sekalian. Ya nanti paksaan itu akan teman-teman ingat, oh kalau aku dulu tidak seperti ini kan Pak Agit. Ya pressure biasa, tantangan. Kalau kita nggak hidup dengan pressure, nggak apa, gitu ya. Maka tantangan itu gunakan bukan sebagai kesulitan gitu, atau kendala, tapi gunakan itu sebagai dorongan atau motivasi untuk bisa mencapai. Gitu. Sehingga levelnya saya naikkan. Yang kemarin mungkin siapapun bisa melakukan kunjungan lapangan, sekarang hanya yang lulus. Dan alhamdulillah kemarin sudah melampaui semua. Kurang 1-2 orang yang belum gitu ya, di luar yang sekarang ini. Nah itu pun kemarin minta kelonggaran kepada saya untuk bisa remedi yang berikutnya gitu ya, yang angkatan setelah Mas Faiz gitu ya, atau gelombang 3. Masih ada gelombang 4 Mas Faiz. Sehingga teman-teman sekalian itu saya harapkan untuk bisa menguasai materi dengan baik. Gitu. Jangan jumawa, gitu ya. Anda yang sudah lulus materi UTS belum tentu nanti bisa lulus materi UAS. Gitu ya, saya ingatkan betul. Nanti ada remedinya juga sama, ya. Jadi kalau lulus UTS belum tentu lulus UAS. Nah, ini tanda kutip ya. Kemarin ada pertanyaan, Pak, si X itu nggak pernah masuk tapi kok lulus. Saya sering kali masuk tapi saya kok ada kendala di sini. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat saja ya, di portofolio ini yang melatih ketelatenan, kemudian kesabaran, kemudian ketelitian, ketahanan, emosi, gitu ya. Wah, bikin emosi Pak, ya, harus telaten gini-gini, sabar terus, gitu ya. Itu nanti akan memproses Anda menjadi pribadi yang lebih profesional. Kalau nggak bisa sampai tahap itu, saya yakin di antara Anda yang ada di sini, mungkin ada beberapa yang ini sudah mulai goyang-goyang. Ya. Nah itu namanya seleksi alam, nggak apa-apa. Memang saya buat seperti itu dan hanya yang layak lulus BK sekolah saja yang bisa mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah ini. Begitu teman-teman, itu motivasi untuk teman-teman sekalian, teruslah bergerak gitu ya. Saya appreciate sekali teman-teman yang mau hadir dan saya sayangkan sudah gratis begitu ya. Terus kemudian tinggal buka HP saja tidak full ya orangnya. Masih sisa 30-an kursi, tadi sampai maksimal 95, sekarang masih bertahan 70, dan 70 ini saya yakin mungkin ada beberapa yang menyambi yang lain nggak masalah gitu ya. Yang penting Anda tahu
prosesnya seperti apa. Mungkin ada yang menyimak juga melalui YouTube Live. YouTube Live-nya gerak nggak, Mbak Hafizah? Halo, Mbak Hafizah, Mbak Aulia? Iya, Halo? Pak. Ini, YouTube Pak, Live-nya bisa nggak? YouTube Live-nya saya nggak bisa, Pak. Kami nggak bisa. Jadi, kami pakai nge-record dulu video ini, nanti dimasukin ke YouTube. Oh, ya, karena baru pertama, ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti ya ini rezekinya teman-teman yang 70 ini, berarti nggak disiarkan secara YouTube Live. Ya nanti nggak usah di-share rekamannya ya, biar nanti bisa kedok tular teman-teman yang 70 ini, biar menghargai proses. Ya biarkan yang bingung biar bingung, biar dengan chatting itu saja. Berarti yang di sini sudah selangkah lebih maju. Begitu, teman-teman. Kalau ada teman-teman yang tanya yang lain yang belum tahu, silakan di-share. Tidak harus dari mulut saya, tapi dari mulut teman-teman juga boleh. Itu saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Silahkan melanjutkan weekend Anda dengan mungkin rebahan atau kegiatan yang lebih positif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke Mbak Aulia. Monggo, Mbak Aulia. Silakan.